Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Beberapa waktu yang lalu sempat saya menerima keluhan dari seorang pengusaha yang mengaku karyawannya tidak betah, sedikit-sedikit tidak kerasan, kemudian minta berhenti untuk bekerja. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lalu sempat saya menerima keluhan dari seorang pengusaha yang mengaku karyawannya sudah tidak betah lagi. Sedikit-sedikit tidak kerasan, kemudian minta berhenti untuk bekerja. Otomatis hal yang semacam ini akan berimbas pada bisnisnya juga, karena sering gonta-ganti pegawai. Setiap ada pegawai baru harus mengajarinya lagi, dan hasil kerjanya pun tidak maksimal karena memang karyawannya tidak kerasan. Apa sebenarnya yang menyebabkan karyawan sering tidak betah? Mengapa sedikit-sedikit minta berhenti? Dan alasannya yang diberikan pun seperti dibuat-buat saja, termasuk dalam beberapa hal yang berpotensi menjadikan karyawan tidak kerasan adalah terbatasnya pertumbuhan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Yang namanya orang, kita pasti tidak ingin terus berada di posisi yang sama. Pasti menginginkan perubahan dan kesempatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Jika di dalam usaha atau perusahaan kita kesempatan ini tidak ada, maka cepat atau lambat kita pasti akan kehilangan karyawan kita. Kemudian untuk yang kedua, yang sering menjadikan karyawan tidak kerasan adalah karena merasa dibayar terlalu rendah. Karyawan pasti akan membandingkan antara penghasilannya sendiri dengan penghasilan rekan seprofesinya di tempat lain. Jika ternyata yang diterimanya ini jauh lebih rendah atau bahkan terlalu rendah, maka karyawan akan merasa jasanya tidak dihargai seberapa. Lalu untuk alasan yang ketiga, juga kadang yang menyebabkan orang tidak kerasan bekerja adalah karena tidak ada tantangan. Karyawan yang baik pasti tidak ingin hanya sekedar bekerja, tetapi ingin memaksimalkan potensi dirinya juga. Mereka ingin terlibat dalam yang jauh lebih mendalam, ingin menghadapi tantangan dan kemudian memberikan pelajaran yang bermanfaat serta pengalaman yang jauh lebih banyak. Kemudian untuk alasan yang keempat, ada kalanya karyawan menjadi tidak kerasan adalah karena mereka merasa diremehkan, mereka prestasinya diabaikan, sehingga ia pun berpikir mungkin lebih baik bila ia mencari perusahaan lain yang jauh lebih bersedia mengapresiasi hasil pekerjaannya. Adapun alasan yang kelima, salah satu hal yang paling menjadikan orang yang tidak kerasan untuk bekerja adalah karena budaya kerja yang tidak nyaman. Contoh, tiada komunikasi yang terbuka antara karyawan dengan pengusaha, atau mungkin atasan bersikap pilih kasih terhadap karyawan tertentu, sehingga menjadikan karyawan yang lain menjadi kurang suka. Maka untuk mengatasi hal-hal ini, sebagai pengusaha kita perlu menghargai dan memberikan perhatian yang jauh lebih baik kepada karyawan kita. Gajian bersaing itu perlu, keterbukaan itu juga penting, sebab karyawan cenderung akan jauh lebih loyal bila ia memahami seperti apa prospek pertumbuhan pekerjaan yang ada di dalam perusahaan tempat ia bekerja. Selain itu, berkomunikasi yang baik dan nyaman, kenali gelagat karyawan yang tidak bahagia, dan temukan akar permasalahannya. Dengan begitu Anda akan memberikan penawaran yang sesuai untuk menjaga agar karyawan tetap bertahan. Banyak orang berpikir bahwa mempertahankan karyawan itu gampang karena semua orang butuh pekerjaan. Cari kerja itu sulit, masa ia disia-siakan? Tetapi kenyataannya tidak jarang saya mendengar pertanyaan dari mereka yang sering sekali kehilangan karyawannya karena berbagai alasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka kurang lebihnya seperti yang baru saja saya sampaikan tadi. Sampai di sini saya cukupkan sejumlah alasan yang menjadikan karyawan tidak kerasan dan cara mengatasinya bagaimana. Semoga bermanfaat untuk Anda dan menjadikan wawasan yang lebih. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.